Ya, banyak yang juga Kami mohon kepada rekan-rekan wartawan untuk kembali ke tempat agar konsiderasi dan Dewan Komisaris PT Menara Jakarta. Kami ucapkan selamat pagi dan selamat datang di kawasan Kota Baru Kemayoran kepada yang terhormat Menteri Negara Sekretaris Negara Republik Saudara sekalian yang kami hormati. Sepatutnya lah kita selalu memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan yang Maha Esa atas segala rahmat dan lindungannya, dan atas menjawab tantangan abad 21 dengan setia berlandaskan semangat persatuan dan kesatuan untuk menggalang kekuatan yang kami hormati Bapak Murdiono, Menteri Sekretariat Negara dan juga Kemayoran. Yang kami hormati Bapak Yubafi, Menteri Pariwisata, yang kami hormati Bapak Menteri Telkom, Indosat maupun dari TVRI. Juga Bapak Duta Besar Republik Indonesia yang ada di Jerman, para hadirin terkait dibangunnya proyek Menara Jakarta. Akan dan para hadirin sekalian kami hormati, pembangunan Menara Jakarta ini adalah merupakan reaksi dengan bimbingan dan pengarahan secara terus-menerus dari staf Sekretariat Negara dan Kementerian Pupr dari 3 tahun sejak prakarsa dan cetusan gagasan pada tahun 1909 telah dibentuk tim untuk memilih lokasi yang terdiri dari unsur Pemda DKI, Depar Postel, Depen menetapkan pilihan lokasi di daerah Kemayoran. Kemudian pada tahun 1995 dibentuk pula panitia dari unsur Pemda DKI dan PT Indo Citra Gahana untuk menyelenggarakan sayembara. Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melimpahkan taufik dan hidayahnya serta membimbing kita yang insya Allah akan diresmikan oleh Bapak Menteri Negara Sekretaris Negara. Peresmian pembangunan Menara Jakarta ini memiliki arti yang sangat khusus karena dilaksanakan pada saat mana pesan yang disampaikan Bapak Presiden Soeharto pada dasarnya adalah mensejajarkan diri dengan kota-kota besar lain di dunia yang dihuni oleh masyarakat yang sejahtera. Pesan tersebut mengandung makna yang sangat dalam. Pertama, membangun dirinya sebagai kota yang tampak. Pembangunan Menara Jakarta yang telah dipersiapkan secara matang karena kehadiran bangunan ini akan memberikan dampak. Brigjen Samsudin dan saya Pak Wali Kota Bandung. Untuk itu tentu saja bangunan ini harus sangat kokoh strukturnya dan sebagainya. Dan seingat saya ada tim ahli dari Indonesia, saya minta maaf lupa namanya, Profesor Dr. Ya? Siapa? Ya, Profesor Danisworo dan Wiratman.
saya pernah minta penjelasan mengenai ini karena strukturnya bangunan begini besar, bagaimana menghitungnya, luar biasa. Konon menurut para ahli ini dan Indonesia, dalam keadaan angin besar, kira-kira di ketinggian tertentu, menara ini bergerak 1 meter. Bukan goyang dangdut ya, jadi menara pun bisa bergoyang. 1 kalau 2000 nanti dia masih bertahan terhadap gempa. Mudah-mudahan gempanya sakit sehingga kalau 2000 gempanya tidak ada. Dan jadi juga diterangkan oleh Pak Gubernur, kalau saya tidak salah, dan kita patuhi waktu dalam konstruksi. Dan mudah-mudahan merupakan bantuan kita semua kepada tugas-tugas Bapak Jakarta, Pak Gubernur, yang tadi dikatakan menurut pesan Bapak Presiden, bukan tidak untuk memberi sumbangan kepada kesejahteraan masyarakat. Karena itu dengan segera dirancang dengan membangun wisata mendukung di daerah. Dapat kita saksikan tempat ini ditandai dengan bendera kuning dan saat ini juga tengah dilaksanakan pekerjaan dinding diafragma dengan panjang total sekitar 1 km dengan kedalaman 28 Silakan Pak. Pijit terus. Apa? Itu. Harus sama semua seluruhnya. Hadirin yang kami hormati, adapun penanaman buku oleh para pemrakarsa dan pihak terkait dalam pendataan mereka. Terima kasih Bapak-Bapak, kami persilakan duduk di tempatnya. Pak. Serta sebuah buku berjudul Dari Monopoli Menuju Kompetisi. Untuk menuju kantor proyek Menara Jakarta untuk mengikuti penjelasan singkat mengenai proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan didampingi oleh Direktur Utama PT Menara Jakarta Bapak Pradiono Suryadi dan Bapak Suhana dari PT Multimedia di halaman depan kantor proyek Menara Jakarta. Hadirin Baik, kami akan coba jelaskan Pak secara singkat. Sekedar berputar 395 meter dengan kapasitas sekitar 600 orang. Jadi itu mungkin yang tertinggi dan yang terbesar. Jangan. Jawa aja mas, Pak Mus naik ke Sana, ayo. Jadi pada lantai 17 lantai perkantoran, di mana 13 lantai perkantoran itu tetap
Bagus, jujur. Kemudian ini hasil dari sayembara. Ini dari Kanada. Ini dari Kanada. Ini yang mendesain State Tower yang sekarang terjadi. Kemudian ini dari Jepang, Kenzotan. Ini dari Universitas Indonesia dan ITB. Kemudian dari berbagai faktor, dari ekonomi, suatu pembangunan dan sebagainya. Dan yang paling cepat waktu menandatangani dengan BPKK. BPKK yang menandatangani PT Menara Jakarta. Itu waktu kami melapor kepada Pak. Sedangkan sahamnya Menara Jakarta itu 20% Telkom, 20% seperti video kita. Jadi video on demand dengan waktu 10 atau 15 menit kalau tidak. 20 aja jam nggak bohong. Iya. Tanya aja. Ya sambil jelasin Pak. Jadi ini lokasinya Pak. Ini adalah Jakarta Fair. Jakarta. Jadi lokasi kami persis di depan. Seperti yang kami sampaikan tadi, ini adalah antenanya yang 100 meter sampai dulu 150. Ini restoran berbukannya. Kemudian di sini ada ruangan-ruangan, 3 lantai untuk konferensi, festival, pameran, hiburan. Wah, ada mall lagi di sini. Kira-kira ini namanya Malam Menara. Sorry. Masuk ke sorry. Oh, kalau ganggu sebentar tidak boleh, nanti saja. Karena tidak ada keterangan nanti dia nggak akan lari. Yang mengajukan pertanyaan apa saja, nanti kami mencoba memberi jawaban. Silakan dimulai dari sebelah kiri. Silakan Anda dari juta US. Terima kasih. Sebelah kanan ada, dari manakah ada? Saya dari Properti Indonesia, Pak. Properti Indonesia, itu majalah? Majalah. Oh ya? Maaf. Saya dengan pembinanya di sini. Oh, Lantas dana tadi yang 500 juta dolar. ini dari 560 juta itu 30% adalah equity yang akan ditanggung oleh konsorsium, kemudian yang 7% adalah dana dari luar. Yang nanti kita akan mencari partner juga. Jadi mereka yang mencarikan loan yang 7%, nanti kita bersama-sama membangun ini. Jadi 70 kuat, 30 kita. Saya minta ya sebaiknya nanti Pak Yupawe akan memberikan background-nya dulu mengenai menara, karena beliau sudah menyiapkan. Nanti sangat jelas bahwa ini akan menjadi insyaallah salah satu landmark bangsa Indonesia yang baru. Bukan hanya untuk Jakarta saja, melainkan untuk seluruh Indonesia dan seluruh bangsa.
Itu satu. Selain daripada itu, ada dua hal. Terus terang saja, Menparpostel itu yang paling tinggi kepentingannya di dalam pembangunan dari gedung ini atau di dalam menara ini. Sebagai Menteri Pariwisata sudah sangat jelas, seperti saudara mengetahui, di seluruh kota di dunia yang memiliki salah satu gedung seperti ini, terus terang saja ini menjadi salah satu tujuan wisata, objek wisata utama. Jutaan orang berkunjung ke menara umpamanya di Sydney, atau di Toronto, atau di Shanghai, atau di tempat-tempat yang lain. Kita harapkan juga bahwa jutaan wisatawan mancanegara maupun Nusantara akan berkunjung kemari. Jadi dari sana sudah menjadi salah satu tambahan untuk pariwisata. Saudara mengetahui bahwa Bapak Presiden telah mengarahkan bahwa pada tahun 2005 pariwisata diharapkan untuk menjadi sumber pendapatan utama akan devisa. Kita sudah memperhitungkan bahwa 11 juta wisatawan mancanegara diharapkan berkunjung kemari untuk rata-rata 10 hari rata-rata berkunjung kemari dan menghasilkan kurang lebih 15 miliar US dollar. Mohon diketahui pada akhir pelita 6 yang akan datang ini, justru pengunjung atau bisnis meningkat dengan sangat pesat. Kalau disasarkan 100 juta bangsa kita mengadakan kunjungan per tahun, sekarang kita sudah tingkatkan menjadi 126 juta pada akhir pelita 6. Nah, ini saudara bisa memperhitungkan, kita belum selesai memperhitungkan akhir pelita 7. Tapi sudah sangat jelas bahwa jikalau ini akan jadi salah satu bidang yang harus menciptakan yang disebut Nusantara 21. Saya kira tadi saya lihat kehadiran Pak Marzuki Darusman, saya senang sekali. Oleh karena saudara sekalian akan berkembang nanti di dalam dunia ini, dan saya harapkan di Indonesia pula, bahwa salah satu hak asasi manusia akan menjadi apa? Mendapat dan memberi informasi. Nah, sudah sangat jelas bahwa ini tidak akan mungkin jikalau tidak ada investasi untuk nanti membuat salah satu backbone untuk seluruh bangsa sepanjang antara lain 5.000 km sepanjang Republik Indonesia, dan tiap kota di seluruh Indonesia akan dijadikan multimedia cities. Ini adalah bagian Indonesia dari yang gagasan yang diluncurkan oleh Presiden Clinton yang disebut submeter tapi 5.000 km. Nah, untuk ini semua, saudara-saudara, ini adalah salah satu simbol. Tadi seperti Pak Mur mengatakan, barangkali belum dijelaskan mengenai simbolisme dari ini, bukan simbolisme fisiknya mengenai ketinggian maupun. Saya memang lagi memikir ya, there is something wrong with my Kemayoran. Kenapa kok tidak menarik? Kalau dibilang jarak, enggak. Dibilang jalannya sempit, ada tempat lain jalannya sempit, kok penuh. Makanya dengan adanya Menara Jakarta ini malah menarik. Jadi siapa yang tidak melihat Kemayoran terlambat. Anda kan properti, propaganda semua kurang properti. Kita sekarang punya konsep pengembangan Jakarta itu ke utara. Gambaran umumnya begini, zaman Belanda dulu membangun itu lewat sungai itu ya, sungai terus mulai dari Kali Opak, terus Jakarta Tua sekarang, kemudian terus Gajah Mada, terus Gambir, terus kemudian ke Jatinegara, selesai. Jepang tidak membangun apa-apa. Indonesia Republik itu membangun Kebayoran. Orde Baru membangun di mana-mana. Nah, tetapi kita ingin menghadapi tantangan masa depan. Tapi kita perlu ada motivasi. Kebetulan ini Kemayoran dijadikan sebagai kota baru. Kita menyambutnya dengan konsep lain, yaitu Rebuild of Jayakarta, ke utara kembali. Oleh karena itu kita membuat reklamasi pantai utara 2.700 hektar. Itu ada pemukiman intensitas rendah, pemukiman intensitas tinggi, pusat perdagangan, perkantoran, dan rekreasi. Jadi ini di sini di belakang pusat bisnis Jakarta Utara nanti di sini. Jadi menggabung.
Dan sekarang kalau Anda pengen tahu, 2.700 hektar itu sudah habis dipesan oleh para developer, sudah habis. Jadi oleh sebab itu ketinggalan kalau tadi proyek ada yang akan menjadi semacam mercusuar gitu. Oh tidak, sama sekali tidak. Bahwa menara tinggi harus tinggi benar. Seperti saya tandangkan di Komisi 2 dulu, mengapa? Tadi ide pertama dari Pak Yul. Jakarta ini kotanya makin tinggi, gedung-gedungnya. Pemancar-pemancar dapat terganggu. Makin tinggi dia makin baik. Untuk membangun menara yang sangat tinggi diperlukan struktur yang besar dan mahal sekali. Kenapa tidak dimanfaatkan? Dan kami bersedia memberi penjelasan pada siapa saja yang tidak mengerti. Dan karena itu diadakan press conference. Sekarang tugas Anda menerangkan pada masyarakat supaya mengerti. Kalau masyarakat tetap tidak mengerti, sebagian besar kesalahan di pundak saudara. Terima kasih. Karena sudah tidak ada pertanyaan lagi. Terima kasih banyak. Kewajiban Anda menerangkan. Tadi apa? Tanya.